Hamas dan Israel dilaporkan sepakat memperpanjang gencatan senjata di Gaza 1 hari lagi. Artinya, perjanjian tersebut akan berlaku untuk hari ke-8 sejak dimulai pada Jumat 24 November pekan lalu. Laporan tersebut disampaikan Wall Street Journal mengutip para pejabat di Mesir yang terlibat mediasi. Belum ada pengumuman resmi mengenai perpanjangan gencatan senjata dari kedua pihak terkait. Para mediator seperti Mesir, Qatar, dan Amerika Serikat belum buka suara terkait kemungkinan perpanjangan gencatan senjata yang ketiga kali ini. Namun, menurut laporan Wall Street Journal, penambahan 1 hari jeda pertempuran akan digunakan untuk membebaskan 10 sandera tambahan. Seorang sumber yang dekat dengan Hamas juga mengatakan kepada AFP bahwa pihaknya bersedia memperpanjang gencatan senjata. Diketahui, gencatan senjata Israel dan Hamas dimulai sejak Jumat 24 November pekan lalu. Perjanjian yang seharusnya berakhir pada Selasa kemudian diperpanjang 2 hari hingga Kamis. Selama gencatan senjata, kedua pihak sepakat untuk menghentikan permusuhan dan melakukan pertukaran sandera. Sejauh ini, Hamas telah membebaskan lebih dari 60 sandera Israel dengan imbalan 200 tahanan Palestina. People very good, very kind to me. كله تمام, food good and the kindness and everything good. Hamas kembali melakukan pertukaran sandera dengan Israel untuk gelombang ke-7 pada Kamis 30 November. 8 sandera Israel dibebaskan dengan imbalan 30 warga Palestina. Seorang perempuan Israel mengakui bahwa Hamas memperlakukan dirinya dengan baik. Begitu juga warga Palestina juga sangat ramah terhadap dirinya. People very good, very kind to me. كله تمام, food good and the kindness and everything good. Yes. بالسيارات بس من ورا. Friends, we go. Okay, okay. Goodbye. Goodbye, Goodbye. شكرا. Goodbye. Yeah. Angkatan Laut Iran dan Oman mengadakan latihan militer bersama di Samudra Hindia dan Selat Hormuz Kamis kemarin. Latihan ini berlangsung saat ketegangan di Timur Tengah meningkat imbas perang Israel-Hamas. Dilansir Anadolu Agensi, latihan militer melibatkan kapal perang, unit penerbangan Angkatan Laut, serta tentara dari kedua negara. Menurut militer Iran, latihan ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapan tempur Angkatan Laut dua negara di Teluk Persia. Hal ini sejalan dengan perjanjian bilateral di bidang keamanan maritim. Selama latihan, helikopter militer Iran memberikan dukungan kepada unit tempur di lapangan. Selain itu, drone dan pesawat pengintai buatan Iran juga ikut memantau kapal militer dan kargo dari jarak jauh. Sebagai informasi, Iran dan Oman adalah sekutu regional yang memiliki hubungan politik dan militer yang erat. Kedua negara menilai Teluk Persia menjadi zona energi utama dunia yang harus bebas dari pasukan asing.
Sebagai negara sahabat, Oman juga telah terlibat dalam berbagai perundingan untuk meredakan ketegangan antara Iran dengan negara-negara sekitar. Militan Jihad Islam Palestina mengklaim berhasil mengamankan server intelijen milik Israel. Server tersebut berisi sejumlah nama mata-mata Israel, termasuk yang beroperasi di Iran. Hal itu disampaikan perwakilan Jihad Islam Palestina, Nasir Abu Syarif pada Rabu 29 November. Ia menyebut server intelijen Israel telah diamankan ke Gaza saat Hamas meluncurkan serangan besar 7 Oktober. Keterlibatan Jihad Islam dalam konflik tersebut sebenarnya bukanlah sesuatu yang mengejutkan, sebab kelompok tersebut juga berada di Gaza meski basis utamanya di tepi barat. Berbeda dengan Hamas, Jihad Islam tidak mempunyai sayap politik dan hanya fokus pada perjuangan bersenjata melawan Israel. Terkait penyitaan server intelijen Israel, belum ada bukti jelas apakah data tersebut sudah digunakan. Namun pada 5 November lalu, kantor berita milik negara Iran melaporkan penangkapan 3 mata-mata yang bekerja untuk Mossad, Badan Intelijen Israel. Para tersangka ditangkap di wilayah pegunungan perbatasan Afghanistan selama operasi gabungan kedua negara. Wali Kota Kiryat Shmona, Avikai Stern terlibat perselisihan dengan Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant. Perselisihan ini dipicu oleh pernyataan Gallant yang menyebut wilayah utara Israel bisa ditinggali kembali. Sementara Stern menilai situasi di wilayah tersebut tidak memungkinkan ditinggali penduduk karena rawan serangan dari Lebanon. Stern mengatakan bahwa Gallant tidak mengetahui kondisi di lapangan yang sebenarnya. Oleh karena itu, ia mengundang Menteri Pertahanan Israel untuk mengunjungi kota yang ia pimpin. Sebelumnya, Stern mengimbau penduduk Kiryat Shmona agar tidak kembali ke rumahnya. Pasalnya, situasi di perbatasan Israel-Lebanon masih tegang sejak perang di Gaza dimulai. Stern menyebut bagian utara Israel kini benar-benar sepi dari penduduk. Mereka sebelumnya diminta mengungsi untuk menghindari korban jiwa akibat serangan dari Lebanon. Menurut Stern, penduduk Kiryat Shmona sangat marah dengan ucapan Gallant yang dianggap tidak peduli dengan keamanan warga. Media Israel menyebut wilayah utara kemungkinan perlu disterilkan selama 1 tahun atau lebih. Hal ini dianggap penting untuk menjamin keamanan penduduk, terutama Kiryat Shmona. Houthi Yaman menegaskan bahwa pelayaran di Laut Merah hanya aman jika perang di Gaza berakhir. Kelompok bersenjata itu bersumpah akan menargetkan kapal-kapal Israel atau yang terafiliasi dengan Israel. Peringatan ini muncul setelah negara-negara G7 mendesak Houthi Yaman untuk berhenti mengancam kapal. Mereka menilai tindakan yang mengganggu pelayaran dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum internasional. Negara-negara G7 menggunakan istilah tersebut untuk mengingat kembali pembajakan kapal Galaxy Leader oleh Houthi Yaman. Kapal Galaxy Leader diketahui merupakan milik seorang pengusaha Israel. Namun, Kementerian Luar Negeri Houthi dengan cepat membalas pernyataan dari kelompok negara G7. Pihaknya meminta agar konsep pelanggaran hukum internasional dipertimbangkan kembali. Houthi lantas menyinggung kekejaman Israel terhadap warga sipil di Gaza. Menurutnya, tindakan itu lebih pantas disebut pelanggaran hukum internasional karena sudah jelas kejahatan perang. Houthi kembali menegaskan bahwa kapal-kapal yang terancam di Laut Merah hanya milik Israel dan terafiliasi dengan Israel. Pihaknya mengklaim tidak pernah menyerang kapal-kapal komersial lain di masa lalu. Pesawat tempur Israel kembali mengebom jalur Gaza setelah gencatan senjata berakhir pada Jumat pagi. Akibat pengeboman ini, 14 warga sipil dilaporkan tewas dan puluhan lainnya terluka. Juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza, Ashraf Al-Hidra mengatakan, mayoritas korban tewas adalah perempuan dan anak-anak. Jumlah korban sipil diprediksi terus meningkat karena Israel terus-menerus mengebom Gaza. Diketahui gencatan senjata Israel dan Hamas dimulai sejak Jumat 24 November pekan lalu. Perjanjian tersebut sempat diperpanjang 2 kali sebelum akhirnya berakhir hari ini. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menuduh Hamas melanggar gencatan senjata dengan meluncurkan roket ke wilayahnya.
Selain itu, Hamas juga disebut tidak membebaskan semua sandera perempuan sesuai perjanjian. Netanyahu menegaskan bahwa Israel akan terus melanjutkan perang di Gaza sampai tujuannya tercapai. Tujuan yang dimaksud adalah melenyapkan Hamas, membebaskan seluruh sandera, dan memastikan tidak ada lagi ancaman dari Gaza. Perang di Gaza kembali meletus setelah gencatan senjata berakhir pada Jumat 1 Desember pagi. Meski perang berlanjut, Hamas yakin bahwa Israel tidak akan pernah bisa mencapai tujuannya. Hal itu disampaikan pejabat Biro Politik Hamas, Izzat Aris, dalam sebuah pernyataan. Menurutnya, perang yang sudah berlangsung selama 50 hari di Gaza seharusnya menjadi pelajaran bagi militer Israel. Aris menyebut apa yang tidak dicapai Israel dalam kurun waktu tersebut juga mustahil dicapai dalam perang berikutnya. Diketahui pesawat tempur Israel kembali menyerang Gaza pada Jumat pagi. Serangan itu menewaskan sedikitnya 14 warga sipil dan puluhan lainnya terluka. Israel dan Hamas awalnya sepakat untuk menghentikan permusuhan dan melakukan pertukaran sandera. Namun perjanjian itu hanya bertahan sepekan, terhitung sejak 24 November hingga Jumat 1 Desember hari ini. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menuduh Hamas telah melanggar gencatan senjata. Pelanggaran yang dimaksud yakni meluncurkan roket ke Israel dan sandera perempuan belum seluruhnya dibebaskan. Israel kini menghadapi perlawanan ganda dari dua kelompok militan Palestina. Selain Hamas, militan Jihad Islam Palestina juga ikut menyerang Israel. Dalam sebuah pernyataan, Jihad Islam Palestina mengaku telah menyerang kota-kota di Israel pada Jumat pagi. Serangan itu dilakukan oleh sayap militernya Brigade Al-Quds. Menurut Jihad Islam, serangan pada Jumat pagi merupakan balasan atas kekejaman Israel terhadap warga Palestina. Sebagai informasi, gencatan senjata di Gaza resmi berakhir setelah diberlakukan selama sepekan. Pesawat tempur Israel kembali menggempur sasaran sipil hingga menewaskan sedikitnya 32 orang. Diduga serangan inilah yang memicu Jihad Islam Palestina melakukan pembalasan. Kelompok militan tersebut sebenarnya berbasis di tepi barat, namun sebagian juga berada di Gaza. Berbeda dengan Hamas, Jihad Islam tidak mempunyai sayap politik dan hanya fokus pada perjuangan bersenjata melawan Israel. Jumlah warga sipil yang meninggal dunia akibat pengeboman Israel bertambah menjadi 32 orang. Mereka menjadi korban serangan jet tempur Israel setelah gencatan senjata di Gaza berakhir pada Jumat pagi. Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan 32 warga sipil tewas dalam waktu 3 jam setelah gencatan senjata berakhir. Mayoritas korban tewas adalah perempuan dan anak-anak. Selain itu, puluhan orang juga terluka akibat pengeboman Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menuduh Hamas melanggar gencatan senjata dengan meluncurkan roket ke wilayahnya. Selain itu, Hamas juga disebut tidak membebaskan semua sandera perempuan sesuai perjanjian. Netanyahu menegaskan bahwa Israel akan terus melanjutkan perang di Gaza sampai tujuannya tercapai. Tujuan yang dimaksud adalah melenyapkan Hamas, membebaskan seluruh sandera, serta memastikan tidak ada lagi ancaman dari Gaza. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.